Baik, selamat siang dan salam sejahtera semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat memaparkan sedikit presentasi saya mengenai CCU. Kemudian yang terhormat saya sampaikan kepada Ketua Departemen Teknik Kimia UI, Bapak Bambang Heru, kemudian Dewan Pembina BKKPI, Bapak Nanang Untung, kemudian Ketua BKKPI 2024 hingga 2027, Bu Sri Penny Intan, juga Ketua dari AM BKKPI 2025, Bapak Agung, kemudian Bapak Ibu narasumber, penanggap, serta panitia dari AM BKKPI 2025. Baik, pada siang hari ini saya akan memaparkan mengenai pemanfaatan dari teknologi mikroalga yang dapat digunakan sebagai salah satu solusi untuk carbon capture dan utilisasi. Mungkin bisa di next. Oke, mungkin saya akan sedikit menjelaskan apa sih PT Algatek Karbon Nusantara ini. Jadi Algatek Karbon Nusantara adalah spin-off dari Sekindo Companies, di mana kami fokus pada sustainability dengan memanfaatkan bioteknologi ya dengan komitmen kita yaitu pada people, kemudian planet dan juga potensial. Mungkin next. Nah, mungkin kita ketahui bersama bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah yaitu NZE Net Zero Emission di 2050, inisiatif dari pemerintah ada dua, yaitu untuk ETS atau Emission Trading System, yaitu bersifat wajib untuk industri yang menggunakan batu bara. Kemudian ada juga carbon credit atau offsetting atau VCM ya, voluntary carbon market yang sifatnya masih voluntary dan biasanya diwujudkan dalam grid project. Dan disinilah Algatek Karbon Nusantara sebagai salah satu pionir untuk sustainability di bidang mikroalga dan juga phytoplankton yang dapat memberikan solusi dan juga pilihan kepada perusahaan dalam hal voluntary carbon market. Mungkin next-nya. Nah, di sini kami akan berfokus pada scope 1, yaitu dari direct air emission. Next. Next lagi slide-nya. Oke. Kemudian apa sih Algatek series ini? Jadi kalau kita ketahui bahwa oksigen yang dihasilkan di dunia ini 80% itu adalah berasal dari laut. Nah, siapa yang menghasilkan? Yang menghasilkan adalah alga. Nah, idenya adalah mengapa kita tidak mendekatkan sumbernya langsung yang dari laut itu ke dekat kita. Nah, oleh karena itu kami sebagai perusahaan lokal yang merupakan spin-off dari Zekindo ini berusaha untuk membuat riset dan juga mengkultivasi si alga ini dan juga mengembangbiakannya. Dan kami wujudkan dan komersialisasikan dalam wujud Algatek series. Nah, kemudian spesiesnya ada apa saja? Kami saat ini memiliki beberapa spesies, mulai dari red alga, kemudian gold alga, juga green alga. Nah, green alga ini yang paling banyak kami gunakan yaitu Corella vulgaris, yang paling tahan banting terhadap emisi gas rumah kaca. Kemudian mungkin yang sering kali kita sangat kenal ya, dan sangat familiar yaitu adalah spirulina. Nah, spirulina ini sebenarnya bukan alga, namun merupakan spesies cyanobacteria yang memiliki fungsi untuk sebagai green energy juga. Namun untuk dari sisi efisiensinya masih akan lebih baik masih lebih baik di Corella vulgaris. Mungkin next-nya. Nah, kemudian Algatek hadir untuk memberikan beberapa produk dan juga servis, di mana di sini kami mengkombinasikan bioteknologi kami dengan IoT system yang dapat digunakan untuk perusahaan untuk mereduksi gas rumah kaca, baik itu secara indoor maupun secara outdoor. Nah, tidak hanya di situ saja, alga ini selain dia memiliki kemampuan sama seperti pohon, artinya pohon itu adalah sebuah tanaman yang mampu mengabsorb udara karbon yang ada di sekitarnya. Kemudian mereka berfotosintesis dan akhirnya menghasilkan oksigen. Nah, prinsip dasar dari alga itu sama dengan pohon. Hanya saja kalau pohon mungkin akan butuh waktu dari dia bibit sampai dia
besar untuk bisa mengabsorb karbon secara maksimal mungkin butuh 6-15 tahun. Namun dengan alga, nah alga ini hanya dengan 7 hari saja kultivasi itu memiliki kemampuan yang sama dengan pohon 6-15 tahun. Nah, selain itu juga si alga ini tidak hanya mengcapture karbon, tapi dia juga menghasilkan beberapa produk turunannya, di mana produk turunan ini juga bisa digunakan sebagai circular economy bagi perusahaan. Oke, next. Nah, ini adalah beberapa produk kami, yaitu kami buat secara komersial, yaitu Algatech Series Indoor, yang dapat diaplikasikan, ditempatkan di ruangan, sehingga ada di dekat dengan kita. Jadi yang alga biasanya ada di laut, oh sekarang ada di dekat kita sendiri. Nah, kemudian juga kami mengembangkan untuk area outdoor. Nah, outdoor di sini berfokus pada penurunan gas emisi rumah kaca langsung dari chimney, dari perusahaan. Nah, kemudian mungkin kita sering tahu bahwa biasanya perusahaan akan selalu melakukan CSR, di mana mereka akan berusaha untuk menurunkan jejak karbonnya. Nah, misalnya yang paling common adalah perusahaan akan menurunkan jejak karbon dengan aksi tanam pohon. Misalnya perusahaan tersebut ada di Jawa Tengah, tapi mereka kemudian membuat CSR dengan menanam pohon di Jawa Barat. Artinya penurunan jejak karbon itu tidak langsung dari tempatnya. Nah, atas dasar itulah kami mencoba mengembangkan mikroalga ini untuk bisa menjadi salah satu solusi bagi perusahaan supaya dapat menurunkan jejak karbonnya langsung di tempatnya. Tidak hanya indoor, tapi juga outdoor. Next-nya. Nah, kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa alga ini selain dia dapat mengabsorb karbon atau emisi gas rumah kaca lainnya seperti SOx, NOx, dan lain sebagainya, juga dari alga ini akan didapatkan produk turunannya. Di mana produk turunannya itu dapat digunakan sebagai soil booster untuk bioremediasi lahan. Misalkan di area pertambangan yang tadinya kering, kemudian kita tambahkan cairan alga. Nah, itu dapat digunakan sebagai bioremediasi. Next. Selain itu juga, turunan dari alga ini ternyata mampu untuk dijadikan dan diaplikasikan di water treatment. Mungkin kita sering sekali mendengar bahwa ada secondary treatment, yaitu dengan menggunakan bakteri, di mana dapat menurunkan COD dan juga logam berat. Ternyata alga ini juga mampu untuk menurunkan COD dan juga logam-logam berat. Next. Nah, kemudian juga dari turunannya, selain dari liquidnya dalam bentuk liquid, si alga ini dapat menghasilkan bentuk padatan, di mana dia high mineral, high karbohidrat yang dapat dijadikan sebagai biomass. Jadi sehingga dapat dikembangkan menjadi biosilika, menjadi minyak alga, kemudian biofertilizer, pakan ternak, alga suplemen, pigmen, bahkan menjadi biofuel. Yang kalau di luar negeri itu beberapa sudah melakukan riset dari alga ini dapat dijadikan sebagai tambahan untuk aftur. Next. Nah, selain itu juga kami tidak hanya mengembangkan secara komersil alat Algatech Series Indoor maupun outdoor, tapi juga kami bisa memberikan carbon offset impact report dan juga project management. Yang ini dapat membantu perusahaan untuk mengklaim carbon kreditnya. Dan juga tentunya kita juga akan fasilitasi dengan online monitoring system. Jadi setiap perusahaan dapat melihat, oh seberapa besar sih penurunan karbon yang sudah di-capture, seberapa besar sih karbon yang masuk, dan seberapa banyak oksigen yang bisa di-generate. Next-nya. Nah, ini adalah sustainability roadmap dari pengembangan mikroalga sebagai CCU, mungkin tidak hanya di industri migas, tapi memang sekarang kami paling banyak untuk di industri power plant, industri logam, dan beberapa industri manufacturing. Nah, ini kita bisa lihat di sustainability roadmap kami bahwa dari produk kami itu mampu mengambil emisi CO2 dari indoor, yaitu ada yang ada di dalam ruangan. Misalnya kalau di industri,
karbon paling banyak atau CO2 paling tinggi biasa di area laboratorium misalkan. Kemudian selain itu untuk Algatek outdoor kami langsung mengambilnya dari plant stack-nya. Jadi dari plant stack sejumlah emisi karbon tersebut kami masukkan ke dalam sistem kami, kemudian kami masukkan ke dalam foto bioreaktor kami. Nah, kemudian di sini si alga ini akan berfotosintesis dan mereka makanannya ini adalah karbon. Jadi karbon sudah pasti akan terserap. Nah, kemudian yang akan mereka rilis itu adalah satu, oksigen. Ini adalah udara bersih. Udara bersih yang dapat kita hirup, dapat meningkatkan kesehatan kita. Oleh karenanya kami mendukung untuk SDG nomor 3, 6, 7, 13, dan juga 15. Selain itu juga, dari alga ini juga akan menghasilkan fase liquidnya. Fase liquid ini dia mineralnya tinggi, proteinnya tinggi, yang dapat digunakan sebagai soil booster. Selain itu, dari padatannya juga akan terbentuk. Jadi dari alga ini tidak hanya liquid, tapi lama-lama dia akan membentuk padatan. Nah, padatannya ini ketika kita saring, kita keringkan, atau kita harvesting istilahnya di sini, itu akan menghasilkan biomass dan juga beberapa produk turunan lainnya. Dan tentunya kita akan sediakan juga untuk impact report. Next-nya. Nah, kemudian ini adalah gambaran singkat tentang bagaimana mikroalga itu dapat digunakan sebagai salah satu alternatif CCU. Jadi kalau kita sekarang berbicara tentang energi baterai di kendaraan roda 4 misalnya, atau kendaraan roda 2, atau di industri otomotif. Kita yang tadinya dari combustion engine, untuk menuju ke baterai, ada beberapa perusahaan yang mengeluarkan hybrid system. Nah, CCU ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif sebelum kita masuk lebih jauh ke CCS maupun CCUS. Nah, CCU dapat hadir sebagai alternatif dengan biaya investasi yang sangat jauh lebih rendah. Nah, kemudian bagaimana dengan implementasinya sendiri di migas contohnya? Sama seperti industri lainnya, di mana kita fokusnya itu adalah mengambil emisi karbonnya itu dari plant stack-nya secara langsung. Kemudian masuk ke mikroalga, kemudian nanti mereka berfotosintesis dan akhirnya menghasilkan biomass. Nah, nanti tinggal tipe sistemnya itu mau seperti apa. Tipe sistemnya ini nanti tergantung dari berapa banyaknya karbon yang dialirkan ke dalam sistem kami. Bisa dia open system seperti kolam, atau mungkin yang sedang kami kembangkan adalah fotobioreaktor. Next-nya. Nah, selain itu juga, wastewater-nya atau limbah yang ada di area perusahaan juga dapat kita manfaatkan untuk tempat tumbuhnya si alga ini. Jadi, secara circular ekonomi, semua termanfaatkan dengan baik. Nah, yang terakhir pastinya ada harvesting. Harvestingnya itu yang kita bisa pilih, mau sebagai biomass kah, mau cukup sebagai biofertilizer, nanti tergantung pilihan kita semua pada saat kita melakukan CCU ini. Oke, next. Nah, ini key point-nya adalah bahwa 200 liter alga dengan 7 hari saja dikultivasi atau dikembangbiakan ke dalam sistem fotobioreaktor kami, itu sudah cukup mampu untuk mereduksi 300 kilo karbon dioksida. Nah, di mana 300 kilo karbon dioksida ini setara dengan pohon trembesi, kurang lebih 6 pohon yang kita tumbuhkan selama 6 hingga 15 tahun. Sehingga ini menjadi solusi yang cukup cepat dan juga alternatif dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Next-nya. Nah, ini ada beberapa case study karena memang sudah kami komersialkan. Salah satunya adalah untuk indoor. Jadi dengan di area laboratorium dengan kapasitas dengan luas area itu kurang lebih 30 sampai 80 meter persegi dengan menggunakan satu unit aga 100 liter volumenya dengan average CO2 di areanya itu kurang lebih 1000 ppm per hari. Nah, ini dapat kita lihat bahwa total efisiensinya itu hingga 60% di dalam ruangan tersebut, begitu. Nah, mengapa kita tidak mengaplikasikannya juga di industri? Oke, next. Nah, bagaimana dengan di industri? Saat ini kita juga sedang menerapkan di area outdoor, ini salah satu contoh case tadinya, yaitu di salah satu power plant dengan 2000 meter kubik per jam, flow rate-nya, menggunakan satu unit Algatek dengan kurang lebih 7000 liter,
sebagai pilot tadi terlebih dahulu dengan average CO2 yang ada di dalam gas emisinya itu kurang lebih 17-19%. Secara efisiensi kita didapatkan kurang lebih 40%. Itu untuk penurunan dari karbonnya. Oke, next. Ini sekarang saat ini kita sedang ongoing Project Alga khususnya dengan PLN, baik itu di PLN Nusantara Power maupun di PLN Nusa Daya yang sedang kita kembangkan di dalam 2025 ini. Harapannya dengan apa yang kita sedang lakukan juga bisa memberi alternatif untuk di industri migas juga, jadi tidak hanya terbatas di industri power plant dan juga sekarang saat ini juga kita di industri otomotif dan di industri logam gitu. Next. Ya, jadi bersama-sama mari kita melipatkan dampak dari kita, oleh kita, untuk kita Indonesia. Karena Algatech ini adalah 100% lokal milik Indonesia. Terima kasih.